Pasien selanjutnya. Misi dok, Ya, berikut rekam keluhan dari pasien berikutnya. namanya Dimas. Mahasiswa kali ini tipe ya. Mahasiswa ya, maaf ya dok. Mahasiswa berusia 20 tahun, motornya sering mogok, jauh dari rumah, budget terbatas, dan bingung cara rawat motor yang bener. Nggak usah pakai motor ya, tapi kasihan juga dah. Yaudah, Nanti disuruh masuk aja. oke siap. Thank you dok. Silakan mas. Terima kasih, suster. Selamat sore, dok. Selamat sore, dengan Mas Dimas. Bener. Oh ya, silakan duduk. Boleh? Boleh. Boleh. Kayak pernah lihat nih, tapi di mana ya? Mas Dimas ngajar penjaskes di mana ya? Di ituan, sekolah. Ngerti sekolah. Sekolah banyak banget ya? Iya juga sih. Iya. Terus inget-inget lagi, saya lupa. Jadi inget guru penjas saya dulu tahun 58 namanya. Kalau nggak salah jam segitu. Jadi gimana ini Mas Dimas? Bisa diceritain nggak sama kondisi motornya sekarang? Jadi gini, dok. Pertama, saya mau jelasin dulu nih sebelum jelasin motor. Iya. Saya kan ini anak kos. Jauh dari orang tua, kampung halaman. Biasanya dulu mah, waktu saya sekolah tuh, servis motor di bengkel, bokap. Tapi sekarang, semenjak ngekos jauh dari bokap, jadi bingung perawatan motor tuh yang bener kayak gimana. Terus juga uang kan pas-pasan, Oh, iya. buat bayar kosan. Buat makan ada? Kan alhamdulillah ada, dok. Yang penting mah ada aja buat makan kalau kata saya mah. Nah ini kalau boleh saya tahu nih, motornya dipakai buat apa aja nih sehari-hari biasanya? Kalau mahasiswa sih yang pasti pertama kampus dong, pulang pergi, Iya. kosan kampus. Terus selain itu juga part time nih, dok, jadi kurir antar makanan. Selain itu juga biasa, namanya udah anak muda, pacaran. Balapan nggak balapan? Balapan kadang-kadang. Kadang-kadang. Iya, seminggu. Menang? Menang sih terakhir, dok. Oh terakhir, bukan pakai motor sendiri tapi kan? Bukan. Iya makanya. Jadi pemakaian motornya Mas Dimas nih lumayan intens ya. Iya. Tapi terakhir servis motor nih kapan nih? Kapan ya, dok ya? Terakhir servis tuh 4 bulan. Oh 4 bulan. Iya. Udah lumayan ya 4 bulan ya. Iya. 4 bulan 10 tahun, dok. Lama amat 4 bulan 10 tahun kalau itu mah. Oh, kelamaan. Iya. Enggak 4 bulan, dok. 4 bulanan Iya, ya. 4 bulanan. Oke deh kalau gitu Mas Dimas. Ini kan kalau saya simpulkan Mas Dimas ini anak kos ya kan, jauh dari orang tua. Terus juga secara budget juga kan pas-pasan ya, namanya juga anak kos ya kan. Yang penting membuat makan aja syukur ya. Iya, udah apa jangan sedih. udah jangan sedih. Ya, jadi ini saya mau kasih tahu nih, ada 3 hal penting yang wajib kamu perhatikan terhadap perawatan motor kamu sendiri gitu. Yang pertama nih, jadwal servis motor. Nah, itu kan motor ibarat partner kuliah kamu atau partner kerja kamu yang setiap hari itu nemenin kemana-mana ya kan. Jadi itu tuh perlu dirawat secara rutin. Nah, kemudian minimal itu paling enggak 2 bulan sekali itu harus servis. Oh, 2 bulan sekali tuh harus servis. Nah, kalau misalkan servis itu kira-kira berapa sih budget yang harus dikeluarin, dok? Untuk servis ya, itu ya paling enggak itu kamu bisa sisihin budget kamu ya kan. Minimal itu 150 sampai 200 ribu lah khusus buat motor, anggap aja nabung. Apalagi kan takutnya gitu kan, takutnya nanti ketika servis ada spare part yang harus diganti ya kan. Jadi kamu udah punya tabungan tuh. 150 sampai 200. Lumayan sih, dok. Mahal buat mahasiswa kayak gini. Makan tuh bisa berapa kali ya? Bisa Makan. seminggu tuh 150 ribu, dok. Tapi dipikir lagi deh sama Mas Dimas nih sekarang. Lebih mahal mana? Kalau motornya Mas Dimas itu tiba-tiba mogok mendadak pas mau berangkat kuliah misalnya, atau pas mau tadi tuh part time delivery makanan, atau pas mau pacaran gitu kan. Apalagi kalau tadi ceritanya Mas Dimas kan katanya pernah mogok pas mau berangkat kuliah, mana itu pas ujian, ya kan? Nah, itu sih, dok. Bener ya. Waktu itu apes banget tuh, apes. 3 kali mogok, dok. Pertama, mau ke kampus, mogok di jalan, telat ujian, dimarahin dosen. Yang kedua, pas antar makanan, mogok. Customer makanannya dari panas jadi dingin, kena bintang 1. Aduh. Terus yang terakhir mau pacaran, mogok lagi. Mogok Kan jadi lagi. malu-maluin ya, dok ya. Nah itu dia makanya. Ini kalau mogok sekali lagi dapat pilih. Sebenarnya ya. Itu makanya saya kan udah ingetin tadi. Pokoknya tadi saya ingetin kan ada 3 hal nih. Nah yang ketiga itu pokoknya Mas Dimas ini harus peka nih terhadap
suara-suara yang ditimbulkan atau yang keluar dari motornya Mas Dimas sendiri. Maksudnya apaan sih dok? Maksudnya suara-suara, emang motor kan selain dari knalpot emang ada suara apaan lagi? Ada kadang bisa nyanyi, nggak pernah denger ya? Nggak pernah denger. Ntar dengerin. Jadi gini, kan paling enggak nih, kamu kan setiap hari naik motor, bisa ngerasain lah kondisi motor itu kan seperti apa gitu. Nah, dari motor itu kan kalau misalkan itu ada tanda-tanda komponen yang aus gitu kan, dia kan akan mengeluarkan suara gitu, entah berdecit atau seperti apa, ngericik atau gimana gitu kan. Itu bisa jadi dari rem, dari mesin, atau mungkin dari knalpot gitu kan. Itu jangan ditunda, sebaiknya jangan ditunda. Karena itu tanda yang diberikan motor kepada pemiliknya gitu. Oh. Cara komunikasi motor lah. Oh iya, berarti tuh bunyi itu pertanda dari motor nih. Kalau dia Bener. ngerasain sakit gitu ya. Nah kemarin sih pas jalan tuh sebelum hari apes itu tuh dok, sebelumnya udah bunyi-bunyi tuh. Kayak bunyi, ya bener sih, kayak bunyi cit tikus tuh. Terus saya kira apaan, udahlah cuekin aja. Oh, itu ada yang berdecit ya suaranya ya. Yang berdecit. Nah, mulai sekarang tuh jangan kayak gitu lagi Mas Dimas. Sebenarnya itulah cara motor berbicara dengan pemiliknya gitu. Lewat suara-suara seperti tadi. Nah, untuk itu ini saya tuliskan resep untuk Mas Dimas nih ya. Jadi karena tadi ceritanya Mas Dimas ada beberapa kendala yang perlu mekanik saya selesaikan gitu kan. Nih yang paling pertama dan paling urgent saya tulisin nih ya, ganti oli nih. Ini krusial banget ini ganti oli karena katanya kan terakhir ganti oli 4 bulan yang lalu kan. Kalau ganti oli aja berapa sih dok kan? Biar rutin bulanan, kalau servis kan aduh rada berat itu langsung 150.000, 200.000. Nah, kalau ganti oli ini sebenarnya di Planet Ban murah, tenang aja. Ganti oli di Planet Ban mulai dari 52 ribuan aja. Pokoknya masuk banget lah buat kantong-kantong anak kosan seperti Mas Dimas ini. Wih, berarti kalau bulanan rutin ganti oli tuh cuma 52.000 ya? Iya. Murah juga sih. Bener. Kalau dihitung-hitung. Ya nggak apa-apa lah daripada motor sering mogok, mending 52.000 buat ganti oli mah. Ya lumayan lah. Jadi itu seperti yang tadi saya bilang karena banyak nih yang harus dicek ya kan, terutama yang pertama itu harus ganti oli ya kan. Nah, kemudian kamu udah mulai rutin nih nyisihin uang 150 sampai 200 ribu tadi per bulan biar nanti ketika servis selanjutnya itu kamu nggak keberatan. Ada tabungan lah istilahnya gitu. Oh, siap-siap dok. Nanti saya sisihin deh 150 sampai 200 per bulan. Ganti oli rutin 52.000 di Planet Ban. Nah, jadi gini Mas Dimas. Ini saya kasih resepnya. Buat nanti motornya Mas Dimas bisa langsung dicek sama mekanik saya di counter depan. Oh, ini tuh resep. Saya kira tadi dokter mau ngasih voucher oli. Enggak, kalau voucher mah nanti ada sesinya lah. Gampang Oh, itu. Oke, siap. Kalau gitu kan jadi paham nih gimana caranya sebagai anak kos nggak punya uang bisa servis motor dan juga perawatan motornya rutin. Jadi nggak ada kendala, mau pacaran, mau ke kampus, mau jadi online food, itu aman terkendali. Nah, itu pokoknya motornya tuh harus selalu dirawat dengan baik ya. Ya, seperti yang tadi saya bilang lah, motor kan ibaratnya partner kerja atau partner kuliah kamu ya kan yang nemenin kamu kemana-mana gitu. Jadi harus dirawat yang benar. Oke, siap dok. Kalau gitu berarti udah nih ya, saya ke depan ya. Udah. Kasir. Bisa. Oke, kalau gitu. Terima kasih dokter, selamat sore. Sama-sama. Pasien selanjutnya.